Saya Tifa Solesa melanjutkan breaking news. Fokus perhatian kami masih tertuju pada pencarian pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang hilang kontak pada siang tadi. Dan sampai dengan saat ini proses pencarian masih tetap berjalan, terutama dari tim SAR gabungan via darat. Ini visual terakhir yang kami terima dari area menuju ke lokasi terakhir dari posisi pesawat ATR 42500 di Leang-Leang Maros, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan saat ini masih melakukan persiapan dan dari darat ini masih tetap berjalan walaupun kemudian proses pencarian via udara dihentikan dulu sementara karena kondisi langit yang gelap sehingga ini akan mempersulit proses pencarian lewat udara. Beberapa informasi sebelumnya juga sudah dilaporkan oleh tim SAR gabungan dan kemungkinan untuk esok hari di Minggu pagi pencarian via udara atau proses evakuasi via udara akan digelar kembali pada hari Minggu 18 Januari 2026. Pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport hilang kontak di Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu siang. Pesawat membawa 3 penumpang dan terkonfirmasi ada 7 awak pesawat. Pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport hilang kontak saat melintas di daerah Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu pukul 13:17 waktu Indonesia Tengah. Pesawat dengan rute Yogyakarta-Makassar itu disewa Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk patroli wilayah pengelolaan perikanan negara RI 712. Terdapat 8 kru dan 3 penumpang di dalam pesawat. Tim gabungan Basarnas, TNI dan Polri diterjunkan untuk mencari keberadaan pesawat. Membagi tim untuk menuju ke lokasi yang dicurigai. Gabungan yang dari Makassar menggunakan heli milik dari TNI AU akan melaksanakan searching juga di lokasi tersebut. Warga sempat mendengar suara ledakan di sekitar lokasi dekat hilangnya pesawat. Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen Bangun Nawoko bilang, dari hasil pemantauan heli Carakal TNI Angkatan Udara, terlihat api di Gunung Lapiho, Kecamatan Leang-Leang. Di daerah Gunung Lapiho, Kecamatan Leang-Leang, Kabupaten Maros, itu sudah melihat adanya api. Ini kalau kita cross-check dengan apa yang dilaporkan oleh masyarakat, bahwa masyarakat juga melihat di situ suara ledakan, dan bisa juga masyarakat yang merekam juga ada titik api. Pesawat ATR 42500 berangkat dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Sabtu pagi. Selama perjalanan 1 jam 5 menit, pesawat masih bisa berkomunikasi dengan Air Traffic Control ATC Surabaya. Pukul 11.45, pesawat sudah diberikan approach untuk persiapan mendarat di Bandara Makassar. Namun, pesawat sempat dilaporkan melewati titik yang ditentukan, lalu hilang kontak. Titik radar terakhir pesawat berada di Leang-Leang, Kabupaten Maros. Tim Liputan, Kompas TV. Proses SAR lewat jalur darat masih tetap dijalankan oleh tim SAR gabungan yang berada di sekitar Leang-Leang, itu perbatasan antara Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan dari informasi yang kami peroleh terakhir kali dari Basarnas disebutkan pesawat ATR 42500 dengan nomor registrasi PKTHT berangkat dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Selama perjalanan 1 jam 5 menit, pesawat masih bisa berkomunikasi dengan ATC di Surabaya, Jawa Timur. Namun pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, pesawat sudah diberikan approach untuk persiapan mendarat di Bandara Makassar. Namun hingga sore hari, pesawat belum mendarat di sana. Dari titik radar terakhir, pesawat berada di Leang-Leang Maros.
Dalam keterangan pers yang disampaikan lewat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membenarkan ada 3 pegawai kementeriannya yang menjadi manifest dalam pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang hilang kontak di Maros, Sulawesi Selatan. Mereka menjalankan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan via udara. Benar terdapat pegawai KKP dalam pesawat tersebut yang melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Tim air surveillance dari PSDKP atau dari Direktorat Jenderal PSDKP sejumlah 3 orang, yaitu Saudara Ferry Irawan dengan pangkat Penata Muda tingkat 1, jabatannya adalah analis kapal pengawas. Saudara Deden Mulyana dengan pangkat Penata Muda tingkat 1, jabatannya pengelola barang milik negara. Dan Saudara Yoga Naufal, jabatannya operator foto udara. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha yang saat ini berada di Leang-Leang Maros, Sulawesi Selatan, ikut bergabung dengan tim SAR yang berada di sana dalam proses pencarian pesawat AT42500 yang hilang kontak di Maros, Sulawesi Selatan. Cerita lebih banyak lagi, saya paham betul bahwa Anda bersama dengan tim SAR menempuh perjalanan yang cukup, saya bisa katakan ekstrim begitu. Hal apa yang mungkin sudah diproyeksikan oleh tim SAR gabungan, Gufron, untuk proses pencarian esok hari di hari Minggu? Ya, betul sekali. Memang mengingat cuaca yang tidak bersahabat beberapa hari terakhir dan juga hingga malam ini memang gerimis begitu ya, masih saja mengguyur Leang-Leang Maros dan juga sekitarnya. Tentu saja hal-hal seperti tenda dan juga logistik ini sangat diperlukan oleh tim SAR gabungan untuk bisa melakukan dan juga bisa mensupport begitu ya, tim SAR maupun juga tim gabungan untuk bisa melakukan pencarian lebih lanjut begitu. Tadi juga kita sempat masuk ke daerah posko terdekat, namun memang cuaca kurang bersahabat. Oke, di tengah cuaca itu tadi sinyal komunikasi juga jadi tantangan. Skenario untuk proses pencarian dan pertolongan bagi para penumpang ini akan sejauh mana skenario ini disiapkan oleh tim SAR gabungan? Ya, skenario yang disiapkan oleh tim gabungan pada hari ini adalah memang untuk memfokuskan titik-titik terdekat yang berada di Gunung Bulu Saraung, yang memang kaki Gunung Bulu Saraung ini berada batasnya berada di Kabupaten Maros dan juga Kabupaten Pangkep. Tadi kita ke posko yang berada di Leang-Leang. Mereka tengah berkoordinasi dari tim gabungan baik dari tim Basarnas maupun juga TNI dan juga pihak kepolisian begitu ya, untuk bisa menentukan di mana dan juga jalur apa yang dilakukan agar terbaik. Dan juga rencananya malam hari ini mereka akan membangun posko lainnya yang berada di Kecamatan Cendrana yang juga masih berada di Kabupaten Maros. Rencananya besoknya mereka akan melakukan titik pencarian dari 2 lokasi berbeda dan juga berlawanan, satunya dari Baloci Kabupaten Pangkep dan satunya dari Kabupaten Maros di Cendrana. Kemudian nanti akan melakukan pencarian dan akan bertemu di titik tengah. Baik, Gufron Lamataha melaporkan langsung dari Leang-Leang Maros, Sulawesi Selatan. Saya harap Anda tetap berhati-hati selama berada di sana bersama dengan tim SAR gabungan. Sekarang kami ajak Anda untuk bergabung dengan Kepala Kantor SAR Makassar untuk bisa Kepala Operasi SAR Makassar untuk bisa mengetahui lebih detail lagi soal proses pencarian dan pertolongan ini. Bapak Andi Sultan dengan Tifal di sini, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Oke, terima kasih dan saya apresiasi betul Anda masih bersedia untuk memberikan informasi di tengah hiruk pikuk dari tugas teman-teman yang terbilang cukup padat seperti ini. Hal apa yang sedang dilakukan atau dijalani saat ini untuk malam ini, Pak Andi? Ya, untuk malam ini teman-teman tadi sudah kami berangkatkan pada pukul 20.00 itu dari posko di sini, posko Leang-Leang menuju ke Baloci, tepatnya menuju ke puncak Gunung Bulu Saraung. Dan kami akan melihat dari kondisi cuaca nanti di sana, apabila memang harus dilakukan pencarian, memungkinkan cuaca memungkinkan dilakukan pencarian malam ini, kami akan melakukan pencarian. Namun kalau tidak, cuaca tidak mendukung, kami berencana untuk melakukan camp di pos 3
di tepatnya pos 3 di Bulu Saraung. Dan juga mungkin posko akan kami tambah untuk di penambahan posko di tepatnya untuk mempercepat komunikasi dengan tim yang ada akan melakukan pencarian di puncak Gunung Bulu Saraung. Yang dimana puncak Gunung Saraung ini ditemukan, kami terima informasi tadi pukul 16.33 dari potensi SAR yang berada di sana dan mengirimkan gambar yang diduga sebagai serpihan pesawat seperti itu. Oke, ada temuan serpihan diduga pesawat tapi masih butuh untuk konfirmasi lagi dan ditindaklanjuti lagi informasi ini, dan ini ditemukan oleh pendaki ya Pak. Apakah pendaki ini juga akan ikut membantu proses pencarian dalam kurun waktu tertentu Pak? Iya, tadi kami sudah komunikasi dengan pendaki, teman-teman potensi di sini, tepatnya di teman-teman Pangkep, sudah komunikasi, kebetulan pendakinya orang Pangkep, dan juga kami juga tadi sudah konfirmasi sama Pak Dusun bahwa serpihan itu yang dibawa sama pendaki, sebagian sudah diserahkan ke Pak Dusun tersebut. Dan juga tim yang kami dari Makassar sudah melakukan, sudah tiba juga di kaki gunung tadi, dan perencanaannya akan melakukan menuju ke pos 3 dulu untuk melihat dari kondisi cuaca saat ini. Oke, untuk jalur pendakian ini Pak, beri gambaran kepada kami Pak, seberapa menantang sebetulnya untuk menghadapi proses SAR dan kemungkinan esok hari yang saya bisa katakan cuacanya bisa jadi tidak menentu seperti hari ini. Apa skenarionya dan membaca medannya ini sendiri seperti apa Pak? Ya, kami sementara koordinasi dengan BMKG untuk memperkirakan cuaca di tepatnya di Kecamatan Tompo Bulu ini. Untuk kami sementara menunggu update-nya untuk soal cuaca untuk besok diperkirakan. Dan ada beberapa, tadi ada juga masukan dari setelah hasil briefing bersama TNI, Polri, dan juga Pak Wakil Bupati. Kebetulan saat ini sementara sama Pak Wakil Bupati. Makanya dari kami tadi memberangkatkan dari Pos Sarbone menuju Leampusu. Leampusu itu di sebelah timur dari Bulu Saraung, Kecamatan Cenrana. Dan perencanaan besok pagi kalau memang memungkinkan cuaca, kami akan melakukan pencarian dengan metode SAR dan juga akan menerbangkan drone thermal milik dari Basarnas untuk memantau kondisi-kondisi yang terjauh, yang sulit untuk dilalui seperti itu. Oke, dan jarak setiap pos yang sudah dibentuk di sekitar area titik terakhir pesawat ini, jaraknya berapa jauh dan bentuk koordinasinya akan bagaimana nanti Pak? Ya, tadi sudah kami lakukan briefing dengan tim SAR gabungan bahwa ini akan terbagi beberapa tim. Dari tim akan melakukan pencarian dari Liampusu, Liampesu, dan juga dari Bulu Saraung. Itu akan kami jarak dari estimasi perjalanan dari kaki gunung ke Bulu Saraung itu sekitar 3 jam. Kalau melihat dari cuaca saat ini, dan rencana posko tim SAR gabungan akan bercamp di pos 3 yang dimana estimasi tibanya 1 jam. Jadi bisa memaksimalkan pagi-pagi. Menurut informasi dari warga sekitar bahwa kalau pagi di situ visibility bagus. Jadi untuk mudah-mudahan tidak hujan. Jadi untuk menerbangkan drone untuk melakukan pemantauan dengan drone itu bisa berjalan efektif. Mudah-mudahan besok cuaca mendukung. Oke, estimasi paginya itu di rentang pukul berapa kira-kira yang memungkinkan untuk bisa melakukan pencarian dengan visibilitas bagus itu, Pak? Dengan hasil briefing tadi, kita pukul 06.00 sudah akan dari pos 3 akan menuju ke puncak. Pukul 6.00. Namun kalau memang memungkinkan nanti kami akan melihat dari kondisi alam, kalau memang pukul 5 sudah bisa kita bergerak, pukul 5.00 nanti, dini hari nanti kita sudah bisa bergerak, kami akan memaksimalkan untuk pergerakan lebih pagi.
Seperti itu. Oke, terakhir kali yang saya pahami dari Pangdam Hasanuddin sempat menyebut dari warga memastikan ada titik api di sekitar sana yang memungkinkan bisa menjadi awal titik dari pencarian dari pesawat ini. Apakah ada temuan-temuan baru sejauh ini, Pak, yang bisa membantu proses pencarian itu? Iya, tadi kami memang tadi bersama juga dari Asop Kodam melakukan briefing. Memang tadi ada laporan warga bahwa melihat percikan api dia sementara di puncak melihat percikan api di dekat Liang Pesu. Seperti itu, makanya dari asumsi itu kami menempatkan satu tim dari Liang Pesu menuju nanti ke puncak Bulu Saraung. Oke. Untuk skema evakuasi bagi para manifest ini, Pak, untuk 7 kru kemudian 3 penumpang ini, sekiranya sudah ditemukan apapun kondisinya, skema evakuasinya akan bagaimana? Semata lewat udara saja atau ada skema lewat daratnya, dan persiapan apa saja yang sudah dibuat sejauh ini? Iya, terima kasih. Mohon maaf. Pencarian apabila memang korban ditemukan di besok, untuk kami sudah menetapkan untuk beberapa tim medis termasuk dari KKP sudah menyiapkan ambulans beserta dengan teman-teman medis dari TNI dan Polri. Begitu juga dari pemerintah Maros dan Pangkep sudah menyiapkan ambulans dan perencanaan untuk rujukan, seperti itu. Dan secara medannya masih memungkinkan untuk lebih dekat posisinya saat evakuasi para manifest ini dilakukan, ya Pak? Iya, tergantung nanti dari penemuannya, Pak. Mudah-mudahan ditemukan, ini sudah ditemukan, tergantung dari penemuannya. Kalau kami menemukan di dekat Liang Pesu itu, kami akan, karena di situ ada rumah sakit terdekat dari Kabupaten Maros. Ada kemungkinankah dari otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan ikut bergabung sebagai bagian dari tim SAR gabungan, Pak? Siap, insyaallah akan bergabung. Oke. Pak Dirjen, kalau informasi Pak Dirjen besok datang di posko. Oke. Dan itu akan bergabung dengan tim berapa, atau fokusnya akan sebagai bagian untuk mencari hal tertentu, atau bagaimana pembagian tugasnya nanti, Pak? Iya. Nanti kami dulu melihat kondisi, tetapi secara rencana operasi kami akan bagi dengan beberapa tim untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Oke. Dan apa yang ini juga pasti keluarga dari para kru dan para penumpang juga mengharapkan ada informasi baik begitu apapun keadaannya. Sehingga adakah kira-kira hotline yang mungkin bisa dihubungi, Pak, kepada tim SAR gabungan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari proses pencarian ini? Iya, kami di sini punya tim humas yang akan mengupdate terus masalah perihal untuk informasi update pergerakan dalam pelaksanaan operasi SAR. Baik. Yang kita harapkan tentu ada kabar baik setelah ini, walaupun tantangannya juga pasti akan berat, baik itu medannya maupun juga perubahan cuaca yang tidak menentu. Pak Andi, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu untuk Anda semua dan teman-teman tim SAR yang ada di situ. Yang perlu juga kami sampaikan bahwa dalam konferensi pers di pukul 9 malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat terkonfirmasi oleh pihak Indonesia Air Transport oleh Direktur Utama Tri Adiwibowo sudah ada 7 orang yang menjadi kru dari pesawat ATR 42500 ini, ditambah ada 3 pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ikut menjadi penumpang. Misinya adalah untuk pengawasan via udara atau air surveillance. 3 penumpang tersebut yang sudah disampaikan juga nama-namanya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono adalah Ferry Irawan selaku analis kapal pengawas, kemudian Deden Mulyana selaku pengelola barang milik negara, dan Yoga Naufal selaku operator foto udara. Dan dalam konferensi pers tadi, Menteri Kelautan dan Perikanan akan bertemu dengan pihak keluarga untuk mendampingi di tengah proses pencarian yang masih berlangsung hingga saat ini. Kami jeda sebentar, tetap di Breaking News.